Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Nama saya Fedrinata Ditama Putra. NIM saya 231611023. Lalu ada rekan saya juga yang bernama Saya Muhammad Murzabila Abidin, NIM 231611038. Saya Nabila Sinta Maharani, NIM saya 2316111041. Saya Nadia Saharin, NIM saya 2316111005. Saya Muhammad Andi Prastio, NIM 231611037. kami dari kelompok 8 yang dibimbing oleh Bapak Letkol.Kes Purnawirawan Dr. Mitoro Sumiko MS, yang akan menyampaikan materi yang akan kami bahas di video ini adalah tentang gejala gangguan endokrin yang terdiri dari 1. Diabetes, 2. Hipertiroidisme, 3. Sindrom Cushing, 4. Akromegali. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sistem endokrin mempengaruhi detak jantung, pertumbuhan tulang, dan jaringan, bahkan kemampuan bereproduksi. Sistem endokrin memainkan peran penting peningkatan risiko diabetes, penyakit tiroid, gangguan pertumbuhan, disfungsi seksual, dan sejumlah gangguan terkait hormon lainnya. Selanjutnya ada jenis kelenjar sistem endokrin. Setiap kelenjar dari sistem endokrin melepaskan hormon tertentu ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini berjalan melalui darah menuju ke sel-sel lain dalam tubuh dan membantu mengendalikan atau mengkoordinasikan banyak proses. Berikut ini beberapa jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. Dalam jenis ini terdapat 10. Yang pertama ada kelenjar adrenal, kedua hipotalamus, ketiga ovarium, keempat sel pulau di pankreas, kelima ada parotiroid, keenam ada kelenjar pineal, ketujuh kelenjar hipofisis, ke-8 ada testis, 9 ada timus, 10 ada tiroid. Selanjutnya ada gangguan sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin adalah kondisi yang terjadi jika beberapa kelenjar tersebut mengalami masalah. Akhirnya seluruh fungsi dan sistem dalam tubuh akan mengalami perubahan yang berdampak pada munculnya gangguan kesehatan tertentu. Sistem umpan balik endokrin dapat membantu mengontrol keseimbangan hormon dalam aliran darah. Jika tubuh memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tertentu, sistem umpan balik memberi sinyal pada kelenjar yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Ketidakseimbangan hormon dapat terjadi jika sistem umpan balik ini mengalami kesulitan menjaga tingkat hormon yang tepat dalam aliran darah, atau jika tubuh tidak mampu memberikannya dari aliran darah. Peningkatan atau penurunan kadar hormon endokrin dapat disebabkan oleh: yang pertama, masalah dengan sistem umpan balik endokrin; yang kedua, penyakit tertentu; yang ketiga, kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain untuk melepaskan hormon; yang keempat, kelainan genetik seperti multiple endokrin neoplasia atau hipotiroidisme kongenital, infeksi. Kemudian cedera pada kelenjar endokrin. Selanjutnya tumor kelenjar endokrin. Kebanyakan tumor endokrin dan nodul atau benjolan tidak bersifat kanker. Mereka biasanya tidak menyebar ke bagian lain dalam tubuh. Namun tumor atau nodul pada kelenjar dapat mengganggu. Selanjutnya faktor risiko gangguan sistem endokrin. Selain penyebab yang mendasari gangguan sistem endokrin, juga dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko berikut ini. 1. Memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit autoimun. Kemudian yang ketiga, menjalani pola makan tidak sehat. Selanjutnya yang keempat, ibu hamil dengan kasus hipotiroid. Kemudian yang kelima, pernah menjalani operasi. Dan yang terakhir, pernah mengalami trauma, infeksi atau cedera serius. Gejala gangguan endokrin. Ada banyak jenis gangguan sistem endokrin. Gejalanya sendiri dibedakan dari penyakit yang mendasari. Berikut ini beberapa gejala berdasarkan penyakitnya, yaitu A. Diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Hal tersebut terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin
untuk mengatur glukosa. Diabetes memicu munculnya gejala berupa 1. Peningkatan rasa haus, 2. Peningkatan frekuensi buang air kecil, 3. Peningkatan rasa lapar, 4. Perubahan berat yang tidak terduga, 5. Luka yang sulit sembuh, 6. Mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki. B. Hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon. Hormon yang diproduksi berfungsi untuk mengatur penggunaan energi di seluruh tubuh. Hipertiroidisme memicu munculnya gejala berupa 1. Perubahan detak jantung, 2. Kesulitan tidur, 3. Cepat marah, 4. Rasa lelah berlebihan, 5. Pengaturan suhu yang buruk, 6. Peningkatan frekuensi buang air besar, 7. Penurunan berat badan dengan peningkatan nafsu makan, 8. Penyakit gondok. C. Sindrom Cushing. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang membantu tubuh merespon stres, mengatur proses metabolisme, dan menjaga tekanan darah. Sindrom Cushing memicu munculnya gejala berupa 1. Penambahan berat badan, 2. Lengan dan kaki tampak kurus, 3. Wajah bulat, 4. Benjolan lemak di antara bahu, 5. Pertumbuhan rambut berlebihan, 6. Kelemahan otot, 7. Pandangan kabur, 8. Rasa lelah berlebihan, 9. Mudah memar dan muncul stretch marks. Akromegali. Akromegali terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tulang, organ, dan jaringan lain yang tidak biasa. Akromegali memicu munculnya gejala berupa yang pertama, pembengakan tangan dan kaki, kemudian yang kedua, pertumbuhan fitur wajah, yang ketiga, perubahan tulang seperti rahang yang menonjol. Yang keempat, kulit tebal dan kering. Yang kelima, keringat dan bau badan. Terakhir, suara terdengar lebih dalam. Pengobatan gangguan sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin adalah kumpulan kondisi yang terkait dengan bagian dari keseluruhan sistem endokrin. Proses identifikasi dan pengobatan bukan hal yang mudah, mengingat kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit. Jika mengalami sejumlah gejalanya, diperlukan langkah perawatan yang tepat. Pengobatannya sendiri akan tergantung pada gejala dari penyakit yang mendasari. Prosesnya bisa menjadi sangat rumit karena perubahan dalam satu tingkat hormon dapat menyebabkan gangguan lain. Dokter mungkin menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah rutinnya untuk menyesuaikan langkah pengobatan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami ialah sistem endokrin adalah sistem kelenjar dan struktur lain yang mengeluarkan sekret internal atau hormon yang dilepaskan secara langsung ke dalam sistem sirkulasi, mempengaruhi metabolisme, proses tubuh lainnya. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf untuk mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh. Pengendalian endokrin diperantarai oleh pembawa pesan kimia yang disebut hormon. Hormon ini dilepas oleh kelenjar endokrin ke dalam cairan tubuh, diabsorbai ke dalam aliran darah, dan dibawa melalui sistem sirkulasi. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.